Mari kita mulai dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, kami bersyukur untuk kesabaran-Mu, kami mau bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau kami tahu sangat mengasihi kami dan kami ingin belajar Tuhan untuk lebih mengerti lagi bagaimana kami bisa menerima kasih-Mu. Setiap hari kami boleh mengalami Engkau Tuhan, setiap hari dalam hidup kami, sehingga kami makin lebih dekat dan lebih dekat kepadamu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk jam ini Lord, silakan Engkau yang berbicara kepada kami sehingga kami boleh belajar apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Dan berikan pada kami ability untuk mengerti Tuhan the significant daripada apa yang Engkau mau nyatakan kepada kami hari ini. Sehingga segala pelajaran ini tidak akan lewat begitu saja dan bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan Bapa, tapi kami ingin menjadi pelaku dan orang-orang yang mengalami kasih-Mu, mengalami kehidupan bersama dengan Engkau, mengalami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi yang lalu so far ada question nggak? Ada question nggak dari apa yang kita sudah pelajari? I hope saudara-saudara sudah nangkap pelajaran ini diberikan kepada saudara karena saya melihat bahwa kita seringkali belajar dari firman Tuhan, kita hanya sekedar belajar dari the mechanic daripada firman Tuhan. Tetapi kita tidak benar-benar mengenal daripada the author daripada firman ini. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengetahui persis maksud Tuhan itu apa gitu. Jadi saya bawakan dari permulaan. Jadi Alkitab itu kalau kita lihat ada dari 3 bagian ya, yang kita selalu pikir cuma 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, which is betul, tapi bagaimana Tuhan deal dengan manusia itu sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah supaya manusia itu supaya Tuhan bisa deal dengan manusia dengan grace, dengan kasih, karena memang Tuhan adalah kasih. Jadi seperti tadi kalau saudara perhatikan, nggak tahu saudara tangkap nggak firman Tuhan yang diberikan tadi pagi mengenai kita ini adalah imam-imam rajani. Dan imam-imam rajani itu sekali lagi sudah ditawarkan kepada orang Israel pada waktu yang lalu. Sebelum Tuhan turunkan hukum Taurat, Tuhan sudah tawarkan kepada orang Israel untuk mereka menjadi imam-imam rajani. Tuhan bilang, kalau engkau mau dengarkan, kalau engkau mau nurut, engkau akan menjadi imam-imam rajani. Engkau akan menjadi bangsa yang paling istimewa di dunia ini. Yang luar biasa, imam-imam rajani. Dan Tuhan sudah memberikan akses kepada orang Israel untuk bisa connect kepada Tuhan sendiri, bisa mendengarkan Tuhan sendiri. Every individu mereka bisa mendengarkan Tuhan. Tetapi orang Israel menolak. Nggak mau. Musa aja lah yang dengerin Tuhan. Mereka takut. Nggak mau deal sama Tuhan sendiri, suruh Musa yang deal sama Tuhan. Nah akhirnya, ya begitu. Tuhan melakukan dengan terpaksa sebetulnya. Akhirnya priest itu melalui satu tribe aja, tribe Lewi. Padahal Tuhan maunya seluruh tribe jadi priest. Tapi karena orang Israel menolak, akhirnya Tuhan hanya memilih satu tribe Lewi untuk menjadi priest. Gitu. Nah, Musa itu tribe Lewi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat Musa yang dengerin Tuhan sendiri, Musa dengerin Tuhan, apa yang dia dengar dari Tuhan, dia beritahukan kepada orang Israel kan? Tuhan bilang, ayo sekarang jalan. Tapi Musa yang dengerin Tuhan, orang Israel nyuruh Musa dengerin Tuhan, tapi pada prakteknya waktu jalan mereka berontak terus sama Musa. Sama di gereja itu sebenarnya sekarang begitu. Kalau sudah perhatikan, semua pastor yang ini, something terjadi di situ, pastor di blame, semua pastor. Sebenarnya kita semua mesti dengar Tuhan. Kita semua diberi akses untuk dengerin Tuhan. Bukan cuma pastor. Itu. Jadi kita semua punya akses kepada Tuhan. Tapi orang Israel dulu ngomel terus, marah terus.
Itulah sebabnya perjalanan 11 hari dari Kades Barnea sampai Kanaan itu cuma perjalanan 11 hari. Dijalani 40 tahun, nggak nyampe-nyampe. Karena mereka nggak dengerin Tuhan. Nah, jadi itu sudah ditawarkan, mereka tolak, ya, mereka menolak. Terus Musa bilang gini, oke, jadi Tuhan bilang kalau kamu dengar apa yang aku firmankan, what are you going to do? Kata saya, kalau Tuhan berfirman, kami akan melakukan semua yang Tuhan firmankan, kata mereka gitu kan. Baru janji gitu, sudah berontak. Musa naik ke atas gunung Sinai 40 hari, turun, mereka sudah nyembah lembu emas. Sih, itu yang mereka lakukan. Mereka udah nyembah lembu emas. Akhirnya kita lihat di situ selama perjanjian lama cuma tribe Lewi jadi priest. Kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, Tuhan berkata lagi, kamu adalah imam-imam rajani. Salah sekali lagi, itu semua cara pendeta satu cuma salah. Nah, sekarang kita mesti merubah caranya. Kita semua dengerin Tuhan, Nah, itu. Jadi sama di sini juga Tuhan sudah bertindak dengan anugerah, grace, ya. Mereka jadi kebelabasan, nggak karuan. Tuhan harus berikan hukum Taurat, dan hukum Taurat itu diberikan supaya mereka tahu mengenai dosa. Dan mereka tahu bahwa ternyata apapun yang mereka lakukan semua dosa semua. Sehingga mereka akhirnya dengan hukum Taurat diberikan, mereka lihat, oh kalau gitu I need penebus, I need redeemer, we need somebody gitu yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus. Memangnya from the beginning Tuhan sudah sediakan juru selamat nanti. Tapi manusia nggak merasa bahwa mereka perlu juru selamat. Dengan adanya hukum Taurat, akhirnya mereka ngerasa, oh ternyata kita nggak bisa. Jadi kita perlu juru selamat. Nah, itu maksudnya hukum Taurat. Nah, setelah hukum Taurat itu diberikan, manusia sudah terbiasa punya suatu habit. Jadi Tuhan bilang do this, kalau enggak hukum. Do this, kalau enggak hukum, gitu kan. Jadi sudah kita cara kita berpikir hubungan sama Tuhan tuh gitu. Kalau kita enggak obey, hukum. Kalau kita nggak obey, hukum. Nah, begitu kita masuk perjanjian baru, sudah nggak gitu lagi sebetulnya. Sebab Tuhan Yesus bilang, sekarang aku tanggung semua dosamu, ya, once for all. Aku yang menerima hukuman once for all. Ya. Nah, sekarang setiap orang yang percaya kepadaku, kamu jadi righteous, gitu. Jadi semua dosa ditimpakan kepada Yesus, kita jadi righteous. Nah, sekarang kita disuruh hidup di dalam anugerah karena kita righteous. Kita sudah diadoptasi oleh Bapa di surga menjadi anak-anaknya. Nah, sebagai anak itu, karena habit kita yang lama, yang dosa itu, walaupun kita sudah jadi anak, kita masih punya habit yang lama itu. Tapi Tuhan enggak consider itu lagi sekarang. Nggak consider itu lagi. Nanti jadi kita belajar di dalam ini sekarang minggu yang ketiga. Saudara, saya harap ini minggu ketiga. Kalau ini udah selesai, saya mau masuk melalui pelajaran foundation yang saya berikan selama 3 minggu berturut-turut ini. Saya akan masuk ke dalam doa. Supaya cara kita berdoa sekarang mulai berubah, saudara. Karena kalau kita masih setengah law dan setengah grace, saudara akan kedengeran dari cara kita berdoa masih setengah hukum, setengah grace. Sebab itu nanti kita akan belajar bagaimana how to change cara kita berpikir sedemikian rupa. Kita sekarang sudah mesti mengerti nanti kalau kita belajar mengenai doa, saya akan masuk ke situ mengenai doa, jadi kehidupan doa kita akan diperbaharui gitu, sehingga kita bisa mempunyai kehidupan yang boleh dibilang kalau kita doa itu bukan moga-moga I hope saya dikabulkan, enggak. We know and we know and we know pasti terjadi gitu. Nah, itu yang kita akan belajar setelah ini. Tapi ini foundation ini mesti ada dulu gitu. Oke, sorry sekarang saya ini
Sebetulnya mengenai grace ini, mengenai zaman anugerah ini, kita semua sudah tahu banyak ya. Dari khotbah-khotbah yang didengarkan dari minggu ke minggu, kita sudah tahu mengenai anugerah, mengenai kasih karunia kita sudah tahu. Sebab itu saya di sini nggak akan nyinggung banyak-banyak sekali, because you know already. Cuma saya lagi bawakan dari hukum Taurat ke grace. Ini yang saya lagi bawa, hukum Taurat ke grace. Supaya kita jangan campur aduk di dalam diri kita mengenai ini. Nah, kita lihat dari sudah semua udah dapat. Dari halaman pertama kita lihat. Diberikannya hukum Taurat kepada manusia itu bukannya semuanya itu. Kita kan kemarin dengarnya semua, jadi minggu yang lalu dengarkannya hukum Taurat itu kayaknya so bad gitu kan. Kalau dengar minggu yang lalu kan. Hukum Taurat itu bukan dari iman, hukum Taurat itu the strength of sin, hukum Taurat itu kita kan belajarnya semua kan gitu kan. Hukum Taurat itu seakan-akan so bad gitu kan. Enggak, saudara, hukum Taurat itu enggak bad. Sampai sekarang hukum Taurat itu enggak pernah diabolis, oke? Jadi, nah sekarang saya lihat, kita beri di sini. Diberikannya hukum Taurat itu menunjukkan apart daripada the nature of God. Yes, walaupun God is love dan dia deal dengan manusia dengan love, tapi hukum Taurat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu holy. Ya, dan tidak ada unholy thing could stand in his presence. Itu. Jadi dengan adanya hukum Taurat sebetulnya ditunjukkan the nature of God. God is holy. Gitu. Itulah sebabnya kalau kamu melanggar ini, the holiness of God, hukuman yang terjadi. Nah, jadi salah satu gunanya, nanti kita lihat hukum Taurat itu sebetulnya sudah 10 hukum Taurat. Saya katakan mengenai 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu sebenarnya the character of God. Karakternya Tuhan sendiri. Nanti kita lihat. Nah di sini sekarang, tetapi Yesus memberikan gambaran Allah yang sempurna. Bagaimana untuk kita bisa tahu Tuhan itu seperti apa? Lihat melalui Yesus. Yesus itu adalah gambaran Allah yang sempurna. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." Nah gini, hukum Taurat ya diberikan oleh Musa. Jadi kan berupa 2 loh batu ya. Musa itu memberi, jadi beri nih. Gitu ya. Tetapi grace and truth came by Jesus. Jadi the person of Jesus himself is grace and truth. Lain kan? Hukum Taurat diberi, ada di luarnya Musa nih. Ya, Musa dikasih 2 loh batu sama Tuhan, dan Musa bawa 2 loh batu itu dikasihkan kepada manusia, gitu kan? Diberi oleh Musa, tetapi grace and truth came di dalam the person of Jesus. Bukan di luar, nih, saya kasih grace, bukan. The person of Jesus adalah grace. The person of Jesus adalah truth. Nah sekarang Yesus is in us. Makanya the grace of God is in us. The grace of God is in us. Nah nanti kita akan lebih ngerti. Nah sekarang kita lihat mengenai falling from grace. Jadi ini yang akan saya share itu, ada orang ya yang di dalam gereja sekarang ini ngerti bahwa kita hidup di dalam zaman anugerah, ngerti, oke? Tapi hidupnya masih under the law, gitu. Separuh grace ngerti, separuhnya masih law. Nah ini yang fallen from grace. Mari falling from grace. Nah, mari kita lihat. Baik kita menyadari atau tidak, kita ini masih mempunyai attitude of law. Old Testament attitude yang menyelusup masuk ke dalam relationship kita dengan Tuhan. Dan membuat Kristus tidak berfaedah untuk hidup kita. The Bible says we have fallen from grace. We have fallen from grace.
Jadi saudara, di dalam Galatia 5:2-4 dikatakan, Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Nah, ini mengenai circumcise ini adalah urusan circumcise disunat yang seperti Abraham, ya. Ini lagi talking circumcise yang Abraham. Bukan kalau saudara punya anak laki, terus saudara bawa di circumcise di dokter itu lain lagi. Itu kan buat kesehatan, itu kan buat ini. Tapi ini lagi perkara circumcise yang itu law, gitu. Kalau masih banyak orang Yahudi, karena pada waktu itu kan kejadian juga waktu Petrus, ya, Petrus ngerti sih soal grace. Udah jelas Petrus muridnya Yesus, ngerti soal grace. Nah, Petrus itu kumpul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, yang sudah Kristen. Dan pada waktu itu, orang-orang yang bukan Yahudi kan, yang jadi Kristen kan nggak di-circumcise. Ya, mereka diterima jadi anak Tuhan. Nah, si Petrus, kumpul sama mereka, makan sama-sama. Nah, karena Petrus ngerti, nggak usah di-circumcise mereka. Itu mereka tuh Kristen, sudah. Si Petrus ngerti. Tapi begitu orang-orang dari Yerusalem, Yahudi dari Yerusalem datang, itu orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang, si Petrus langsung menghindari orang-orang yang enggak circumcised itu. See, even Petrus masih half grace, half law. Nah, disitulah sama si Paulus ditegur. Ditegur sama Paulus, ditegur keras sekali si Petrus sama si Paulus gitu. Nah, gitu jadi kita lihat di sini orang yang sudah tahu, jadi banyak orang yang tahu grace, tahu kita hidup under grace, tapi tetap hidup kita masih law. Nah, saya bukannya menuding siapa-siapa, it's nuding saya sendiri, saudara. Biarpun time to time sampai sekarang pun masih ada pikiran gitu, kalau ini nggak boleh loh, ini nggak boleh, ini nggak, bukannya bagaimana? Kalau kita merasa ke-condemn karena apa yang kita lakukan, tanpa kita sadar sudah ada pengaruh daripada law. Gitu. Condemnation sama conviction beda ya. Kalau kita sadar, aduh saya salah, it's fine, betul. Tapi kalau udah ke-condemn, kita ngerasa bahwa, waduh, I blew it, saya sudah melakukan kesalahan seperti ini. Terus ada akibat dari itu, pasti Tuhan gak dengar doa saya. Pasti. Nah, that is condemnation. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan terus kita sadar kita salah, it's fine, itu conviction, nggak apa-apa. Terus kita bilang, Tuhan sorry, I did it again, you know. Dan sekali lagi saya bilang, kalau kita minta ampun sama Tuhan itu bukannya untuk Tuhan ampuni kita, bukan, karena Tuhan sudah ampuni kita. Untuk kita supaya kita go back gitu. Ada in the right thing, sayanya. Jadi gini nih ya. Relationship kita sama Tuhan tidak pernah berubah. Dia Bapa, kita anak, tidak pernah berubah. Tetapi fellowship kita dengan Tuhan bisa menjadi strange kalau kita hidup di dalam dosa. Dan itu pun bukan karena Tuhan menjauhkan diri dari kita, bukan. Kitanya yang menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau kita ngerasa salah, terus ada rasa condemnation, kitanya yang menjauhkan diri dari Tuhan, sehingga fellowship kita dengan Tuhan yang menjadi strange. Gitu. Itu. Tetapi kita harus tahu bahwa kenapa saudara, setiap orang yang sudah lahir baru itu tidak akan berbuat dosa lagi dan tidak bisa berbuat dosa. Saudara tahu ayatnya? Kita bilang enggak kok, buktinya saya masih dosa. 1 Yohanes 3.
Ada yang bawa Alkitab nggak? Ayo kalian bebas saja bawa Alkitab. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Satu Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 9. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Katakan begini. Barang siapa sudah ketemu? 1 Yohanes 3 ayat 8 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, kan ada question kan? Kalau gitu kita boleh dosa terus gitu kan? Nah di sini, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tidak dapat berbuat dosa. Loh kok wong saya masih kok berbuat dosa gitu kan pertanyaannya. Ya. Ini apa saudara? Kalau kita baca Alkitab, saudara baca di Roma, saudara, you become confused karena yang dimaksud yang dimaksud ini apa? Nah, seringkali Tuhan mengatakan iya itu adalah nature kita, spirit kita. Bukan nature, spirit kita. Jadi kayak di Roma itu, apa yang aku ingin lakukan, katanya, aku tidak lakukan. Apa yang aku tidak mau lakukan, malah aku lakukan. Nah itu dua aku itu, yang aku daging sama aku spirit. Nah kalau kita nggak bisa distinguish antara dua itu, bingung kita baca itu. Dikata, apa yang aku ingin lakukan, yang aku di sini siapa? Aku itu spiritnya. Ini Roma ini si Paulus yang ngomong. Si Paulus kan orang yang udah lahir baru. Ya. Si Paulus bilang, apa yang aku ingin lakukan, maksudnya hal yang baik yang aku ingin lakukan, itu maksudnya yang spiritku ingin lakukan, karena spirit kita ini sudah lahir baru. Spirit kita ini sudah mempunyai nature yang baru. Nah, spirit ini kepengen melakukan yang benar. Nah, jadi pada waktu dia bilang, apa yang aku ingin lakukan, kebenaran yang aku ingin lakukan, itu my spirit ingin lakukan, tapi aku tidak lakukan. Nah, aku ini siapa? Fleshnya nggak lakukan. Tetapi malah apa yang aku tidak mau lakukan, yang spiritnya nggak mau lakukan, aku lakukan. Aku lagi Pak, flesh. Jadi ini sih ada dua aku, ngomongnya aku semua, jadi kita bingung kalau kita nggak bisa distinguish antara dua itu, nggak ini. Nah di sini ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ia itu siapa? Spiritnya orang itu. Spiritnya orang itu tidak dapat berbuat dosa karena nature-nya sudah baru. Nature-nya sudah baru, jadi nggak bisa berbuat dosa. Nature yang baru ini tidak bisa berbuat dosa. Makanya kalau saat saudara belum lahir baru, mesti lahir baru dulu. Nature-nya nggak bisa berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Nah nanti kata kita lihat di Petrus ada bahwa kita ini, nanti ayatnya ada di catatan kita, bahwa kita ini mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kita ini the partaker of divine nature. Jadi ada divine nature di dalam diri kita. Divine nature-nya di mana? Di spirit kita. Tapi flesh-nya kita sama soul-nya kita masih mau berbuat dosa terus. Gitu. Tetapi kita harus tahu di dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa spirit kita yang sudah lahir baru ini sudah di-seal by the Holy Spirit. Vacuum packed oleh Holy Spirit. Jadi apa yang tubuh kita lakukan, dosa yang tubuh kita lakukan, ini nggak bisa penetrate masuk ke dalam spirit kita, nggak bisa. Tidak bisa mengotori spirit kita. Nggak bisa. Jadi kita mesti mengerti bahwa yang lahir baru itu spirit, tapi keadaan spiritnya kita itu sudah dibungkus sedemikian rupa oleh Holy Spirit. Ini kita masih berbuat dosa terus. Tapi yang di sini bilang bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi,
dan tidak dapat berbuat dosa. Itu perkataan mengenai spirit. Nah sekarang kita masuk ke dalam fallen from grace. Nah ya, fallen from grace itu apa? Tadi 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9 nggak ada di catatan, kalau saudara mau tulis aja. 1 Yohanes 3 ayat 8 9. Fallen from grace itu tidak berarti kehilangan keselamatan, melainkan berarti tidak lagi berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, tetapi menurut hukum. Akibatnya kita berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri. Jadi tadi kan, kalau kamu masih, if ye be circumcised, kalau kamu masih merasa bahwa kamu harus di-circumcise, ya mungkin kita sih bukan circumcise ya. Ada orang yang ngerasa gini, saya sudah dibaptis, tapi kayaknya baptisan nggak aci kalau nggak di Sungai Yordan dijeblosnya. Mau sama di Sungai Yordan dulu. Nah, ada syarat-syarat yang seperti itu tuh yang ngawur gitu. Nah, jadi kita mesti mengerti, jangan sampai kita mix peraturan-peraturan tertentu harus kita ikuti. Kalau kita nggak ngikutin 100%, wah gagal dah. Gitu. Itu sudah di dalam law. Nah, jika orang percaya berkatanya, lihat Tuhan, ya Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah tithing, saya sudah doa setiap hari Rebo, saya sudah ini. Nah itu, terus kita bilang karena saya sudah melakukan ini semua, maka pasti Tuhan jawab doa saya. Maka pasti begini, doa saya dikabulkan. Nah itu kita sudah under law. Kita sudah under the law. Jadi sekarang kita harus tahu bahwa kalau kita hidupnya di bawah law, maka grace-nya nggak ada punya efek di dalam hidup kita. Makanya saya bawakan ini semua agar supaya saudara pure grace. Hidup kita pure grace. Jangan grace campur law gitu, dicampur-campur jangan. Sebab kalau once kita mix antara grace sama law, kita harus melakukan syarat-syarat tertentu dahulu, baru Tuhan bisa jawab doa kita, baru apa? Maka kita frustrate the grace of God. Kita meniadakan the grace of God. Gitu. Jadi kita mesti 100% grace. Hidup sama Tuhan harus 100% grace. Semua by His grace. Karena apa yang Yesus sudah lakukan. Bukan karena apa yang aku lakukan. Tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan. Saya akan menerima jawaban doa saya karena apa yang Yesus sudah lakukan. Karena Yesus sudah mati buat saya. Gitu. Jadi nothing to do sama sayanya. Nothing to do. Karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. The grace of God through the sacrifice of Jesus is what bring everything to believers. Sekarang kita mesti, itu kan ada lagunya itu. Aku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu. That's the grace of God. Kalau saya bisa begini adalah anugerah Tuhan. Kalau saya bisa mendapat pekerjaan ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saya bisa mendapatkan kehidupan yang seperti ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saya punya teman seperti ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saya bisa datang ke gereja ini karena anugerah Tuhan. Semua just because of His grace. Nothing karena kita sama sekali. Nah itu. Nah, jadi kita nanti akan bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Di Efesus 1 ayat 3 katakan, God has already blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Nah sekali lagi saya sudah berkali-kali menerangkan ayat ini bahwa ini bukan berarti berkat rohani, bukan. Tetapi segala berkat in the realm roh, di dalam realm roh. Itu. Saya sudah cek lagi ayat ini. Saya cek lagi dari bahasa Hebrew-nya. Semua, yes, ini adalah bahasa Greek. I know New Testament Greek. Tapinya ada dari Hebrew-nya. Karena Paulus itu orang Yahudi, bukan orang Greek. Nah, jadi ini yang dimaksud adalah Tuhan. Berkat itu Tuhan sudah sediakan buat kita. Segala blessing yang kita butuhkan di dalam dunia ini sudah Tuhan sediakan buat kita in the realm of spirit. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah bring that blessing from the realm of spirit to
the realm of physical. Nah, cara untuk membawa itu dari realm spirit kepada realm physical ini adalah by faith. Nah, bawahnya saya tuliskan by it all comes by grace through faith. As stated so clearly in Ephesians 2 di dalam Ephesians 2:8 to 9. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Nah, jadi orang Kristen yang masih pakai law sebagian di dalam hidupnya, plus grace, biasanya orang itu sombong, saudara. Sombong. Dia ngerasa, ya, you know what, kenapa hidup saya kayak gini? Karena saya ini, saya tithing, saya ini, saya taat sama Tuhan, saya ngasih ke orang-orang, saya ini. Itu suatu kesombongan. No. Kalau kita bisa terima segala blessing of God, nothing to do sama kita. It's semua by the grace of God. By the grace of God. Jawaban doa tidak datang melalui usaha kita. Kalau kita tidak mengerti ini, we are frustrating the grace of God and keeping our need from being supplied. Jadi kita jangan berpikir bahwa ya Tuhan, saya masih sering sekali dengar ini. You know kenapa keluarga kita sangat diberkati? Karena suami saya begini. Maka hasilnya begini. That is all. Dia ambil kreditnya semua. Karena saya lakukan ini. Itu sudah frustrate the grace of God. Nah, makanya ini kita yang mesti benar-benar dengerin cara kita sendiri bicara. Saya sering kali ngeliat ada orang ngomong sama saya gini, si Anu tuh diberkati sama Tuhan. Diberkati sekali loh sama Tuhan. Kalau ada orang bilang gitu sama saya kepengen, how about you? Kamu diberkati nggak sama Tuhan? Karena saya nggak sekaya dia itu diberkati sekali loh sama Tuhan. Luar biasa loh. Terus saya bilang, how about you? Tuhan nggak pilih kasih kok. Tuhan berkati kita semua, nggak pilih kasih. Jangan bilang si Anu tuh diberkati sekali sama Tuhan. No, kita pun diberkati sekali sama Tuhan. Bukan cuma si Anu. Kalau si Anu kaya bukan berarti blessing lebih besar daripada kita. No. Blessing ini sama seperti hujan, tuh, saudara-saudara. Hujan itu diberikan kepada semua orang. Ya. Hujan itu diberikan kepada orang jahat, orang baik, dapat hujan, saudara, semua. The way Tuhan nge-bless kita itu sama, saudara. Tuhan nggak pilih kasih. Makanya saya kepengen kita sebagai anak-anak Tuhan learn how to receive it. Banyak orang tidak menerima bukan karena Tuhan nggak berkati. Karena we don't know how to receive that blessing. Gitu. Nah, kenapa kita seringkali nggak tahu how to receive the blessing-nya? Karena condemnation, kitanya masih under law. Terus kita lihat orang yang diberkati itu, wah dia sih hebat sih. Dia sih udah perpuluhannya luar biasa. Malah dia bukan cuma ngasih perpuluhan, dia ngasihnya 25%. Ini mah saya sih boro-boro 10% aja belum bisa. Jadi saya barusan 5%, makanya dia diberkati lebih dari saya. No, that's nothing to do, saudara. Berkatnya sama, saudara. Berkatnya sama. Mungkin ada tambahan dia nanamnya lebih banyak, jadinya buahnya ada lebih banyak. Tapi blessing-nya Tuhannya sama buat kita. Nah, jadi ini yang kita kepengen jangan sampai kita itu membeda-bedakan orang ini lebih diberkati, orang ini enggak, ini itu semua masih campur aduk sama law. Itu masih campur aduk sama law. Sebab itu kita yang penting kita sekarang belajar how to receive. Nah, Tuhan bilang ya, semua berkat rohani sudah disediakan bagi kita dan semua yang Tuhan berikan pada kita, kita receive it by grace through faith. Namanya by grace itu grace nothing to do with us. Semuanya God's work. Faith semuanya kita. Kita tinggal ngambil. Nah gitu. Jadi grace-nya semua Tuhan,
nothing to do sama kita, bukan karena kita apa-apa dikasih itu. Faith-nya kita dengan iman kita di sini. Nah, iman ini akan kita bisa pakai to the maximum kalau kita tidak punya condemnation. Kalau kita tidak terikat oleh law. Makanya kita mesti beres-beresin diri kita dari law. Begitu kita masih diikat sama law, imannya kita nyanggrok, saudara. Nyanggrok. Sih, gara-gara ini sih, jadinya saya belum dapat. Bukan. Kita tidak benar-benar percaya kepada apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam halaman yang kedua. Kemana ada yang mention, kalau nggak salah ini yang mention. Bahwa itu dimasukkan ke dalam hati kita. Jadi, saya nggak bilang bahwa itu jelek. Kedengarannya kan kemarin waktu minggu yang lalu kan kelihatannya law itu yang membuat frustrate the grace of God. Law itu yang strengthen sin. Law itu Ibrani 8 ayat 8. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah ini. Apa yang ditulis dalam Ibrani ini dikutip dari Yeremia 31 ayat 33-34. Nah, mari kita lihat. Apa bedanya perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru ini? Di Ibrani ini. Ya, Tuhan kan bilang, aku akan bikin perjanjian yang baru, kata Tuhan gini. Sama. Ini law itu sekarang, ini juga law, tapi dimasukkan ke dalam hati orang. Jadi kalau kita lihat, hukum Tauratnya tidak ada salahnya, saudara. Yang salah manusianya. Manusianya di dalam perjanjian lama tidak mempunyai capability untuk melakukan hukum itu. Jadi manusia dikasih hukum itu makan frustrasi, makin berdosa manusianya, bukannya makin benar. Di dalam perjanjian lama semua manusia masih mempunyai nature of sin. Belum ada yang mempunyai new nature sebab Yesus belum mati buat kita. Ya, manusia hanya bisa born again setelah Yesus mati buat kita. Jadi selama di dalam perjanjian lama, semua manusia masih mempunyai old nature. Nature yang berdosa itu yang tidak dapat melakukan hukum Taurat. Gak bisa melakukan hukum Taurat. Mau kayak apa berusahanya pun mereka gak bisa. Gak bisa. Dan kita mesti ngerti, saudara, hukum Taurat itu bukan cuma yang 10 itu aja. Ratusan, saudara. Ratusan. Salah satunya orang untuk law ya, hukumnya untuk menjadi priest. Kan Tuhan bawa manusia untuk jadi priest. Law-nya untuk jadi priest itu ada hukum-hukum tertentu. Yang jadi priest itu nggak boleh punya andeng-andeng, saudara tahu nggak? Mulut andeng-andeng nggak boleh. Nggak boleh yang hidungnya bengkok, saudara. Nggak boleh. Hidungnya pesek nggak boleh. Yang matanya juling nggak boleh. Ya, nggak boleh. Baca di Leviticus. Yang priest itu mesti blameless. Even luarnya semua mesti blameless. Why? Apakah Tuhan benci sama orang yang punya andeng-andeng mulut? Apakah Tuhan benci sama orang yang hidungnya kruket? No. Tetapi Tuhan pada waktu menciptakan manusia sempurna. Gak ada andeng-andeng. Bukan berarti saudara kalau punya andeng-andeng suruh dioperasi semua, nggak usah.
Nggak usah. Tapi maksud saya mau kasih tahu, yang namanya law itu bukan cuma 10 hukum Taurat. Ratusan, saudara, di perjanjian lama itu ratusan. Nah, saya lagi ngomong apa sih jadi ke situ-situ. Nah, jadi, ya. Nah, sekarang dalam perjanjian lama semua manusia masih mempunyai sin nature. Jadi, pada waktu dikasih law, sedangkan law itu adalah the character of Kristus sendiri. Kenapa? Jangan mencuri, karena Tuhan itu bukan pencuri. Jangan berbuat zina, kenapa? Karena Tuhan itu setia. Tuhan nggak pernah cheating. Semua itu adalah karakternya Tuhan sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, jikalau semua orang tidak dapat memenuhi hukum Taurat itu di perjanjian lama, lalu apa gunanya hukum itu diberikannya lagi di perjanjian baru? Kan diberi sekarang kan? Nah, sekarang the fundamental difference antara the two covenant perjanjian lama dan perjanjian baru adalah di dalam perjanjian lama tanggung jawab atau bebannya ada pada manusia. You shall not commit adultery. You shall ini. You shall, and merekanya nggak punya capability to do it, gitu. You shall gitu. Tetapi di dalam perjanjian baru tanggung jawabnya ada pada Tuhan. Tuhan berkata, this is the covenant I will make with the house of Israel. I will put my law in their minds. I will be their God. I will forgive their wickedness. I will remember. Semua Tuhan. Jadi gini, perjanjian baru itu law-nya ditaruh di dalam. Oke. Perjanjian lama itu law-nya dari luar dipaksakan kita. Itu bedanya. Di perjanjian baru di dalam kita. Inilah perbedaannya yang sangat nyata. Perjanjian yang pertama, you do it. Di dalam perjanjian baru kata Tuhan, I will do it. I will do it. Yesus fulfill the whole law. Tuhan Yesus yang fulfill semua law dan sekarang dia di dalam kita. Nah, yang harus kita lakukan yaitu sekarang ini yang perlu kita hidupi adalah hidupi Kristus gitu. Supaya hidup kita bersandar kepada pimpinan Tuhan, bersandar kepada kuasa Tuhan, bersandar kepada direction dari Tuhan. Let God live through us gitu. Jadi kita submit kepada pimpinan Roh Kudus, dia yang punya power to do the whole law. Gitu. Jadi the law tidak pernah berubah, doesn't change. It could not change because the law is a revelation of the character of God, and God's character itu never change. The problem was that the law was given to Moses on tablets of stone, and it was external. It could demand righteousness, it could demand what was right, but it could never accomplish it. All the law could do was house-train people. House-train itu bagaimana? House-train ini gini, kalau saudara punya anjing atau kucing ya di rumah ya, you can house-train your dog, okay? Atau your cat. Ada satu hamba Tuhan yang cerita bahwa dia punya 2 cat di rumahnya. Dia house train catnya itu, luar biasa. Diajarin kalau makan cuma di ruangan itu. Kucing itu cuma boleh tidur di ruangan itu. Kucing itu tidak boleh masuk kamarnya majikannya, kamarnya tuannya. Jadi sudah di-train. Kucing itu kalau udah deket kamar itu, kucing itu tahu balak-balik, nggak berani masuk ke dalam, gitu ya. Nah, jadi ini kucing ini udah di house train. Patuhnya luar biasa. Dan dia bilang gini, kalau kamu datang ke rumah saya, you will be amazed. Kamu bakal kagum lah the way saya train kucing saya. Nurut sekali kucingnya. Tapi dia bilang, kalau kita semua pergi, kalau di Indonesia kucing kan bisa naik meja makan gitu, bisa. Boro-boro dia, nggak berani kucing itu naik ke atas meja, baru di bawah tuh. Tapi dia bilang kalau dia pergi, itu kucing, my master is not here. Kucing itu naik ke atas meja,
Terusnya ada butter, dicokolin, dicobain semua, ada kukunya, bekas kukunya apa gitu, ini. Ada apa cheese bisa dimakan sama dia gitu. Nanti kalau yang punyanya pulang ke rumah dia tahu, ini kucing sudah naik meja. Semua rule-nya hilang karena nggak ada masternya. That is house train. House train. The same thing. Law itu bisa house train kita. Bagaimana taunya kita ini di house train sama law atau enggak? Lihat kehidupan kita di dalam dan di luar. Kita bisa di gereja 2 jam, saudara. Ramahnya kayak malaikat. Di rumah nggak tahu kayak apa. Kita bisa seperti apa ya? Kalau kita beda hidup kita di sana sama di sini, kita masih di house train. Tapi kalau yang dari Tuhan itu, kamu sama. Di luar, di dalam, sama. The same. Sebab it's from inside out. Gak usah takut dilihat orang, gak usah apa, gak apa-apa. Kita sama. Di dalam perjanjian baru, kita sudah dilahirkan kembali sehingga mempunyai nature yang baru. Nah ini di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4 katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Nah ini nih, kalimat yang pertama aja saudara ini. Kita kalau baca ayat gini kan, ngerti word, setiap kata kita ngerti katanya, tapi pengertian the whole sentence ngerti nggak nih ya? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi nih, bagaimana kita seharusnya hidup ya, yang Tuhan mau itu that power untuk bisa hidup benar itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita melalui apa? Melalui pengenalan kita akan Yesus. Semakin kita kenal Tuhan, semakin hidup kita itu seperti Dia. Dan kita bisa overcome segala sesuatu yang menghalangi kita untuk hidup benar. Sekali lagi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu apa? Ya karakter yang benar, ya juga kalau kita kepengen punya kemampuan untuk nyumbang buat orang miskin, kita kepengen punya kekuatan untuk bisa nolong orang, itu kehidupan yang saleh. Segala sesuatu itu sudah dianugerahkan kepada kita, kuasa itu sudah diberikan kepada kita melalui apa? Melalui pengenalan kita akan Kristus. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, menjadi partaker of divine nature, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah itu. Hidup kita harus hidup bersama dengan Kristus, mengenali Dia. Semakin kita mengenali Dia, pengenalan akan kita kepada Dia itu yang memberikan kepada kita kuasa untuk bisa hidup benar, memberikan kepada kita kuasa untuk dapat mendapatkan segala anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, untuk bisa membuat kita punya kekuatan untuk mengalahkan segala kuasa dari dunia ini. Itu semuanya. Nah, jadi di sini yang tadi saya sudah katakan, how do you know when you have been house trained? It's how you live when nobody looking, and a different way when people are looking, you are not being sanctioned. Jadi kalau kita beda antara pada waktu kita dilihatin orang sama pada waktu kita tidak dilihatin orang, kita beda hidupnya, itu berarti kita baru di house train.
baru ditrain seperti kucing-kucing itu tadi. That's why legalism is not only unhelpful, it is anti-Christian. Legalism is not only unhelpful, it is anti-Christian. We can teach people to behave legally, just keep the law. But the problem with the law is it's the opposite of faith. It's the enemy of truth, in the sense that it's the jailer that imprison us. Kita kalau lihat kehidupan antara anak sulung dan anak bungsu di dalam ini ya, perumpamaan anak yang hilang. Lihat, dua-duanya itu nggak kenal bapaknya. Ya, perumpamaan anak yang hilang itu. Anak bungsu itu nggak kenal papanya, udah jelas lah kurang ajarnya gitu kan. Papanya belum mati udah bilang kasih warisan saya, gitu kan. Dia nggak kenal papanya, sama papanya dikasih lagi, ya dikasih. Oke, nggak apa-apa. Memang itu hak kamu, ambillah. Yang kelihatan baik kan si yang sulung, nurut sama papanya di rumah, bantuin papanya terus. But dia pun nggak kenal papanya, nggak kenal papanya. Nah ini adalah gambaran orang-orang di dalam gereja yang under the law itu seperti anak sulung ini. Pious, nurut, ke gereja, tekun, semuanya lakukan. Tapi kalau saudara tekun ke gereja, bukannya karena saudara under the law, bukan. Tapi maksudnya good kalau saudara ke gereja terus. Jangan nanti, oh kalau gitu boleh gak usah ke gereja gitu. Tetapi kita ke gereja bukan karena kalau nggak ke gereja nanti Tuhan marah, nanti doanya nggak dijawab. Bukan. Kalau kita takut nggak ke gereja karena nanti Tuhan marah, kalau itu kita under the law. Tapi kalau kita datang ke gereja karena saya tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin kita ketemu dengan saudara-saudara seiman kita, dengan saudara-saudara kita kandung gitu kan. Nah kita lihat, kita pengen ketemu. Nah di sini kita bisa saling tolong menolong, bisa saling encourage satu dengan yang lain. Nah kalau kalau kayak gitu, that is menyenangkan hati Tuhan. Saya punya anak 3, sekarang udah menikah, 1 di sana, tinggal di sana. Kalau mereka kumpul saya senang sekali. Saya senangnya kenapa? Oh langsung saya tak bikinin apa ya? Tapi mereka sukanya ayam goreng saya. Wah langsung tak bikin ayam goreng sebanyak-banyak gitu ya. I enjoy mereka datang ke rumah gitu. Udah lama nggak datang, enjoy. Nah kalau kita datang ke rumah Tuhan, bukan karena under the law, bukan karena, aduh kalau enggak nanti doa saya nggak dijawab. Nah bukan. Nah, tapi dengan berkumpul sama-sama ini menyenangkan Tuhan. Tuhan bahagia kalau kita kumpul sama. Nah that is different sih, different. Nah itu, jadi kita harus tahu. Tapi kan kenyataannya banyaknya gitu kan. Orang mikirnya harus ke gereja, harus ini, harus ini, harus. That's still under the law. Ini ya, ininya perbedaannya itu very nggak gitu kelihatan. Tapi we have to keep on checking ya, checking diri kita supaya kita bebas dari semua itu. Biarlah kita melakukan semuanya karena kita mengasihi Tuhan, bukan melakukan semuanya supaya saya dapat blessing, supaya saya dapat advantage. Jangan sih. Masih banyak orang Kristen yang melakukan ini supaya saya diberkati, supaya saya ini. Itu udah salah, itu sudah masuk ke dalam law. Tetapi kalau kita melakukan semuanya for Him, lain lagi nanti ini di sini. Kita lihat di sini. Problem yang terbesar di dalam tubuh Kristus adalah kita belajar the mechanic of how Christianity works. Kita belajar mengenai iman, kita belajar mengenai confession dari firman Tuhan. Yang lalu-lalu kita belajar giving, receiving, kita belajar mengenai giving, mengenai receiving, dan lain-lain. Kita mempelajari bagaimana melakukan semuanya tanpa benar-benar mengenali Tuhan. Nah, jadi banyak orang datang ke gereja gini, oh saya disuruh apa sih? Mesti begini. Oke, bagaimana ya caranya ya? Bagaimana ya? Firman ini dicampur aduk firman ini, which is betul khotbah itu bagus, semuanya betul. Tetapi kita belajari semuanya itu tanpa kita ambil waktu untuk mengenali Tuhannya, gitu. Jadi seringkali kita belajar, oke,
kita belajar perpuluhan. Oke, belajar perpuluhan. Kenapa? Karena kalau kamu mengasihi perpuluhan itu, maka kamu akan diberkati sama Tuhan. Kalau kamu memberikan perpuluhan itu, maka semua belalang-belalang akan diusir oleh Tuhan. Kalau semua buat apa? Saya mau belajar itu semua supaya saya diberkati, supaya saya dapat advantage, supaya saya. Nah, saya mau belajar itu semua tuh firman Tuhan saya mau belajar, saya mau lakukan supaya saya didengar doanya. Supaya saya, itu sudah salah. Nah, kenali Tuhan. Tuhan ingin dikenali, saudara. Tuhan ingin dikenali. Nah, kalau kita sudah kenal Tuhan, lain lagi, saudara. Kita nggak lagi cari jalannya bagaimana ya supaya saya diberkati, bagaimana ya supaya saya sehat terus, bagaimana ya, bukan itu. Tetapi kita ngeliatnya gini, Tuhan, thank you buat segala berkat-Mu. Tuhan, thank you karena saya tahu bahwa perlindungan Tuhan itu nggak pernah jauh dari saya. Salah satu untuk saudara bisa bisa tahu saudara udah free dari semua law atau belum. Saudara berani klaim itu enggak? Janji Tuhan yang di Deuteronomi 28. Kan bilang gini kan, di Deuteronomi 28. Ulangan 28. Kalau engkau mendengarkan firman-Ku dan melakukan segala ketetapan-ketetapan-Ku, maka kamu akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kamu akan diberkati keluarmu masukmu. Maka kamu akan Kamu akan sehat dan kamu tidak akan sakit. Kamu akan semua. Itu kan berkatnya semua kan? Kalau kamu itu semua. Nah, saudara, itu berkat itu. Kalau kita baca dari situ kan ada syaratnya. Kalau engkau mendengarkan, kalau engkau melakukan ini, maka gini kan. Nah, sekarang saudara berani nggak declare itu buat saudara? Kalau saudara masih belum berani declare, berarti saudara masih under the law. Seharusnya kita sekarang sudah berani declare. You know why? Sebab Tuhan Yesus sudah fulfill semua itu. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan semuanya itu. Dan the righteousness of Christ sekarang belong to us. Karena itu sekarang Tuhan, saya percaya bahwa hidup saya akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Saya percaya bahwa berkat-Mu turun ke dalam hidup saya, keluar masuk saya itu akan Tuhan berkati. Saya percaya bahwa semua itu, saudara, semua blessing itu ada. Mau dibaca apa? Lama itu baca. Itu. Makanya saudara-saudara kalau yang pintar nulis, ini berkat ini saya bisa ditulis yang kita declare saban minggu itu bisa buat kita. Itu masih kurang tuh yang dideklar tiap minggu tuh, masih kurang. Nah, sekarang katakan Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di muka di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebutkan di atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah
yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberikan segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari tempat perintah yang dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah di sini, saudara lihat di sini. Ini kan syarat, ada syaratnya. Nah itu syarat itu nggak berlaku buat kita. Karena Yesus sudah memenuhi syarat itu. Dan sekarang, do we dare to declare ini blessing ini buat kita? Kita harus berani, saudara. Kita harus berani. Nah saudara-saudara, saya kepengen, ayo saya mau mengajak saudara semua ya. Kalau saya ngomong kayak gini kelihatannya kok sombong banget sih. No. Saya barusan dengerin khotbah yang saya kepengen share sama saudara juga. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa berjalan di atas air. Bukan saya bilang sudah benar-benar di atas air, bukan. Maksud saya seperti Petrus, berani jalan di atas air. Bukan benar-benar jalan di atas air. Maksudnya kita menjadi overcomer, saudara. Menjadi overcomer. Dan jangan lagi kita itu takut. Orang yang beriman tuh kedengarannya sombong, saudara. Tetapi sebetulnya dia membanggakan Tuhannya, bukan menyombongkan dirinya, dia hebat imannya, bukan. Karena kita percaya benar kepada apa yang Tuhan janjikan. Makanya kita harus jalan seperti yang Tuhan katakan. Harus menjadi water walker. Saya kepengen kita melihat ke sana. Bukannya saya sudah arrive, bukan saya mau ajakin saudara-saudara. Mungkin saudara akan lebih cepat dari saya jalannya. Lebih bisa mengalami lebih daripada saya. I will be so happy. Saya udah umur 65, saudara masih ada yang 50, masih ada yang 40, masih. Saudara, I want you all. Gereja ini saya kepengen maju. Saya ini barusan umur sekian, barusan ngerti sedikit-sedikit dari apa yang saya sekarang ini lagi ajarin kepada saudara. Tapi saya kepengen saudara-saudara yang masih lebih muda, you can experience ini semua. Saya mulai jalan sedikit-sedikit, saudara. Saya lagi jalanin, mengalamin itu sedikit, baru sedikit, saudara. Tapi dari pengalaman sedikit-sedikit yang saya sudah alami, saya lihatkan suatu bukti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita kepengen gereja ini, kalau kita, saudara, receiving the blessing of God, itu kita bisa jadi blesser. Kita bisa memberkati orang banyak. Kita bisa menjadi memberkati orang banyak. Dan itu yang kita kepengen supaya kita bisa benar-benar menjadi blessing buat orang-orang lain. Jadi di sini saudara, kita jangan cuma belajar the mechanic daripada how Christianity works, tetapi kita harus belajar mengenai iman, mengenai confession daripada God's word, mengenai kita mesti mengalami Tuhan. The mechanic of Christianity tidak menghasilkan segala sesuatu yang kita butuhkan dari Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Buah-buah dari kehidupan Kristus dihasilkan dari pengenalan akan Tuhan yang benar. Iman datang dari pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan adalah dasar dari segalanya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Seperti yang tadi 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan bahwa through the knowledge of God, He has given to us all things that pertain unto life and godliness. Banyak orang yang belajar mengenai iman, ingin mengetahui bagaimana caranya iman bekerja, kemudian ingin mempraktekannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya ingin dapat mobil, ingin dapat rumah, tetapi Tuhan memberikan kita iman untuk mengalahkan iblis, untuk menghancurkan kerajaan iblis, dan melihat orang-orang lahir baru, melihat orang-orang disembuhkan, melihat orang-orang dibebaskan. Kita jangan menggunakan banyak waktu untuk mendapatkan hal-hal materi. Tuhan memberikan iman kepada kita supaya kita bisa mengenal Dia. Kita mesti pakai iman kita untuk bisa entering the throne of grace. Untuk mengenali Tuhan. Mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Berkemenangan, berkemenangan. Mengalami kesembuhan, mengalami apa. Dan pada saat kita mau mempraktekkan semuanya itu, saudara, ada obstacle banyak, Saya belajar, saya kasih tahu saudara mengenai iman, apa itu. Bukan berarti saya sudah hebat, no, sama sekali. No, saya baru bilang sama Pastor Jo. Saya bilang, you know,
Saya bilang saya ke minggu yang lalu itu sekarang saya pusing sekali. Saya pusing, si Zeki sakit, si Joel sakit, saya sakit, and then kemudian malam-malam gong, aduh kepala pusing, denyut gini. Saya declare in the name of Jesus, sembuh semua penyakit, batuk, usir, masih tuh batuk terus. Doakan si Zek, masih tuh batuk terus. Iblis datang. Kamu nengking flu aja nggak bisa, gitu kan? Nengking flu aja nggak bisa, ngajarin iman sama orang. Nengking flu aja nggak bisa. Kemudian apalagi nanti sakit ini atau sakit itu. You know what? Kayak gitu down juga loh. Down. Begitu gimana sih? Ini flu tuh nggak hilang. Kenapa? Padahal saya nggak pernah sampai sakit. Saya tengking terus. Ini sakit ini mau naik, saya tengking turun lagi, naik, tengking lagi. Nggak pernah saya sampai benar-benar sakit begini, nggak pernah. Sampai hari Minggu itu sebenarnya waktu saya share di sini, saya lagi sakit-sakitnya. Saya bisa finish tuh dari awal sampai akhir. Saya nggak kalah, saudara. Saya nggak kalah. Saya jalan terus. Cuma malam ada meeting lagi, saya bilang saya nggak mau. Saya mau di rumah. Saya nggak mau terusin. Tapi saya nggak sakit. Hari Senin ini lagi saya nggak, sampai sekarang saya nggak sakit. Tapi kayaknya kok tenggorokan gatal segala macam. Nah iblis nyerang seperti itu. Itu nggak gampang. Tapi saudara-saudara, you know what? Melalui hamba Tuhan, saya dengerin firman Tuhan yang nguatkan saya benar. Ya ini saya lagi dengerin khotbah mengenai berjalan di atas air si Petrus itu. Dia bilang gini, waktu murid-murid Yesus ya, kita mesti belajar dengerin Tuhan yang gini. Waktu murid-murid Yesus disuruh oleh Tuhan pergi ke seberang. Itu ada di dalam Matius pasal 14. Pergi ke seberang. Itu Danau Tiberias. Nah, orang ini kok bilang, saya pernah ke Danau Tiberias. Danau Tiberias itu cuma 2 jam perjalanan. Kalau naik kapal 2 jam. Tapi murid-murid Yesus itu disuruh pergi dari kira-kira jam 6 sore. Dan mereka tuh nggak mau pergi, murid-muridnya. Nah kita nggak baca gitu. Sebenarnya ada di situ. Kenapa? Tuhan Yesus harus memaksa mereka pergi ke seberang. Dan kayaknya mereka resist. The reason kenapa mereka resist karena mereka nelayan. Sebagai nelayan mereka udah tahu soal weather, sudah ngerti soal weather. Dan mereka tahu sebentar lagi itu akan ada angin ribut. Sebab itu mereka nggak mau. Sampai Tuhan dan pergi. Akhirnya mereka pergi. Nah, pergi itu pada waktu gelombang terjadi itu sudah sekitar jam 3 pagi. Saya bisa bilang dari jam 6. Dari jam 3 pagi. Nah, kemudian belum nyampe, seharusnya 2 jam cuma nyebrang. Itu sudah 7 jam lebih, sudah. Belum sampai tengah loh, paling sampai tengah. Baru 1 jam perjalanan dilakoni di dalam 7 jam lebih. Nah sekarang udah sampai di situ, dia bilang gini, you know what? Salah satu yang kita bisa kasih kredit kepada murid-muridnya itu murid-muridnya kan tuh nelayan semua. Mereka kan tahu ya, dikatakan bahwa perahu ini melawan angin. Nah makanya nggak nyampe-nyampe itu karena melawan angin. Nah, sebagai nelayan ini, mereka bisa aja ngomong sama Tuhan Yesus. Udah tak bilangin, kita nggak mau ke sana, gitu kan? Udah bilangin, kita tahu bakal ada angin ribut. Ya mereka tinggal pasang aja layar, balik gitu. Kan didorong angin, nyampe seperti ya. Tapi bilangin, lihat, yang kita perlu kasih kredit sama murid-muridnya. Mereka sudah 7 jam. Mereka tidak give up untuk balik lagi. Kita perlu kasih kredit sama murid-muridnya. Dan pada waktu dia ngomong gitu, saya bilang, I'll stay Tuhan. Walaupun saya tahu saya tengking flu, saya khotbahkan mengenai iman, saya nengking flu, masih nggak ini, saya bilang I will continue. I will continue ke sana. Kita mesti punya persisten di dalam, Tuhan suruh jalan ke sana, jalani. Obstacle datang, saya nggak akan give up. Saya tidak akan give up.
Saya bisa lemas, saudara. Saya lagi ngajarin iman di sini. Nongking flu aja nggak hilang-hilang flu. Saya bilang, dan iblis bilang, flu aja kamu nggak bisa. Iya, kayak gitu kan. Tapi Tuhan kasih kekuatan pada waktu itu. Dia bilang, akhirnya nanti Tuhan datang ke tengah dan si Petrus bisa jalan di atas water. Dan dia bilang gini, kalau mereka balik, nggak pernah ada pengalaman jalan di atas water. Saya percaya, biarpun saya kasih firman di sini ya, saudara, kita kayaknya doakan menantunya si ini nggak sembuh, mati. Tapi saya bilang, no, saya percaya kalau kita lagi diajari sama Tuhan untuk iman, maju terus, saudara, maju terus. Saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan. Saya percaya, saya nggak mau give up. Ada angin ribut, ada apa, tapi let's go terus. Disuruh sama Tuhan ke sana. Saya ini dikasih firman sama Tuhan. Saudara tahu lagi, saya yang pertama kali ngasih pelajaran, saya bilang kan, yang Tuhan kasih sama saya gini, yang Tuhan katakan di dalam Yohanes, pasalnya ke-12 ayat ke-4, Tuhan bilang bahwa apa yang aku lakukan kata Tuhan akan kamu lakukan juga. Bahkan hal yang lebih besar daripada ini akan kamu lakukan. Saya bilang, itu dasarnya daripada apa yang saya ajarkan. Saya nggak tahu sama sekali. Sampai belakang-belakang ini, barusan kira-kira berapa bulan yang lalu, barusan saya beli buku, saudara. Saudara tahu, bukunya Smith Wigglesworth. Dasar daripada pelayanan dia apa? Itu. Firman-Nya Tuhan berkata, apa yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Bahkan hal yang lebih besar daripada itu akan kamu lakukan. That is dasar daripada pelayanannya Smith Wigglesworth sampai luar biasa. Dan ternyata bukan itu aja. Saya nemu buku satu lagi, John G. Lake. Saudara tahu John G. Lake yang luar biasa. Dr. John G. Lake itu luar biasa. Dia sampai seluruh hospital di Spokane di Washington bersih, orangnya semua sembuh semua. Dia dasarnya dari pelayanan dia, apa yang aku lakukan kata Yesus akan kamu lakukan juga. Bahkan hal yang lebih besar daripada ini akan kamu lakukan. Nah, saya kaget waktu saya baca buku, dua bukunya Smith Wigglesworth setebal ini, bukunya John G. Lake setebal ini, depannya ayatnya itu, dua depannya ayatnya itu. Sebab itu saya bilang, saya nggak mau give up. Walaupun saya masih empas-empis, walaupun saya kelihatannya kayak gini, saya bilang, saya disuruh sama Tuhan, I'll do it. Saya nggak bakal give up. Nah itu, jadi, saudara, biarkan His divine nature mengalir dalam hidup kita. Jadi, biarkan the divine nature daripada Tuhan mengalir dalam hidup kita. Maka segala berkat dan akan mengejar kita, saudara-saudara. Semuanya adalah hal-hal ekstra yang datang karena kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau benar-benar firman Tuhan yang Tuhan suruh kita pelajari. Let's study. Dan ayo kita praktekkan, saudara, praktekkan. Saya bilang, saya ngarepin banyak orang yang ngikut Bible study, tapi kalau semua orang masih nggak ngerti, dikiranya Bible study ya saya cuma ngasih soal doktrin apa segala macam. Saya bukan lagi ngajarin doktrin, saya lagi kepengen praktek. Dan saya kepengen nanti terus-terusan saudara kita akan belajar untuk di depan juga berani doakan orang, saudara, berani doakan orang. Nah, saudara, di sini yang saya kasih ini sebagaimana orang tua nggak pernah mengajarkan anaknya bagaimana manipulasi orang tuanya. Kita sering kali kan diajarin doa sama Tuhan tuh harus doanya harus begini dulu, ada step-step untuk doa segala macam, seakan-akan kayaknya kalau doanya benar urutannya Tuhan dengar, kalau enggak gini. Padahal sih nggak ada itu sama sekali. Nah, di sini sedikit lagi aja mengapa kita harus hidup kudus. Jadi kalau kita ngajarin hidup by grace itu bukan berarti hidup acak-acakan, bukan, saudara. Kita harus hidup kudus itu harus karena Tuhan itu kudus adanya. Kita harus hidup kudus karena kalau tidak, iblis mempunyai jalan masuk, inroad ke dalam hidup kita. Jadi kalau hidup kita ini 50% kudus, 50% ngawur, saudara. Di dalam 50% yang ngawur ini, iblis punya akses ke dalam hidup kita. Dan dia akan menyerang kita untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita, mencuri pekerjaan kita, mencuri kesehatan kita, mencuri whatever. Membunuh,
Ya, tubuh kita bisa dibunuh melalui tabrakan lah, melalui apalah. Nah, membinasakan itu sebetulnya kita nggak bisa dibinasakan, karena kita semua udah lahir baru. Yang bisa mau dibinasakan adalah orang yang belum kenal Tuhan. Kalau bisa supaya mereka tidak pernah mengenal Tuhan, that's kebinasaan. Jadi jangan memberi tempat kepada iblis. Dan kita harus hidup kudus untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak. Dan kita mempersembahkan kehidupan yang kudus kepada Tuhan karena itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita tidak berusaha hidup kudus sebagai dasar dari relationship kita dengan Tuhan. Yang sepertinya kita bilang, kalau saya ini nanti Tuhan tidak kasih berkat. Kalau saya itu jangan dijadikan itu. No. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, sepertiga dari kita, yaitu spirit kita, sudah bersih, punya relationship sama Tuhan. Nah, jadi kita jangan lagi memikir kita striving untuk hidup kudus adalah untuk supaya kita didengar doa kita dan sebagainya, bukan. Tetapi karena itu menyenangkan hati Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Jadi gambarannya kita itu selalu saya bilang, kita sudah diadopt oleh Tuhan menjadi anaknya. Hiduplah seperti orang tua kita. Act like him. Punya manner yang seperti dia supaya nggak malu-maluin Tuhan. Ya. Hidup berjalan seperti dia. Gitu. Attitude kita seperti dia. Ayo belajar. Dan semakin kita dekat sama Tuhan, semakin karakter Tuhan itu nular sama kita. Nah itu. Jadi motivasinya lain, saudara. Motivasinya bukan supaya kita di-bless, gitu. Tetapi motivasinya adalah supaya menyenangkan dia. Karena kita diciptakan adalah untuk dia. Banyak orang Kristen masih datang ke Tuhan supaya Tuhan do this to me. Itu kebalik, nggak benar. Yang rajin-rajin ke Tuhan supaya Tuhan berkati. Supaya saya disembuhkan. Supaya itu semuanya jadi Tuhan, jadi kacungnya kita yang nerima semuanya. Kebalik. No, we have to please Him. Itu semua. Saya ini sih pendek aja, bukan karena apa saudara udah tahu mengenai hidup di dalam grace itu tahu. Cuma saya mau bawakan itu kontrasnya aja, perbedaannya. Setelah kita tahu ini nanti saudara-saudara, jadi kita bisa punya attitude yang benar terhadap Tuhan dan kita bisa itu kita akan masuk ya ke dalam doa ya. Saya kepengen kita belajar doa untuk gereja ini menjadi gereja yang receiving dari Tuhan. Nah, ini. Supaya kita ngelihat diri kita ini masih seperti apa gitu. Keraguan-raguan di dalam diri kita, apakah kita ngerasa layak atau tidak atau macam-macam, itu yang kita masih banyak yang mesti diberes-bereskan. Oke dah, kita tutup. Bapak, kami mau bersyukur untuk jam yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, yang kami percaya Engkau juga ada di sini untuk memberikan kepada kami pengertian, Lord. Dan kami minta biar segala apa yang sudah kami terima hari ini bukan hanya sekedar suatu teori, Lord. Berikan pada kami kerajinan untuk bisa mengunyah semuanya ini. Dan kami mohon Holy Spirit untuk Engkau yang membukakan lebih dalam lagi kepada kami, supaya kami lebih mengerti practically bagaimana kehidupan kami, untuk kami bisa juga melihat Tuhan selama ini apa yang sudah kami lakukan. Selama ini kami masih hidup di dalam condemnation atau kami sudah bebas dari semua itu. Kami juga minta supaya Engkau tolong kami untuk bisa melihat, mengadakan evaluasi di dalam hidup kami, supaya segala pelajaran ini bukan hanya menjadi teori, Lord. Kami ingin firman-Mu yang adalah kebenaran benar-benar set us free dari segala bondage yang salah, dari segala kebiasaan yang salah, dari cara berpikir yang tidak benar, dari cara kelakuan yang mengikat, Tuhan, supaya kami bebas dari semua itu.
Dan Lord, kami percaya Engkau yang sudah set us free, maka kami benar-benar free indeed di dalam Engkau. Dan kami minta Holy Spirit untuk Engkau yang terus bertahta di dalam hidup kami, bimbing jalan hidup kami Tuhan, berikan kepada kami setiap hari untuk tundukkan diri kami di bawah pemerintahan-Mu, sehingga setiap langkah yang kami lakukan Tuhan, yang kami ambil, yang kami tindaki, itu dipimpin oleh-Mu. Bapak, kami mau berjalan Lord dari kebenaran kepada kebenaran. Kami mau berjalan dari iman kepada iman. Kami ingin Tuhan agar supaya kehidupan kami bukan hanya baik buat diri kami sendiri saja, tetapi kami juga bisa pakai sebagai alat-Mu to set the captives free, supaya kami juga bisa memberikan blessing buat semua orang yang membutuhkan. Thank you Lord, sebentar juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Apa biar kami sampai ke rumah dengan tidak kurang sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.